Jadi ini adalah HP terbarunya iQOO Z9 5G. Nah, sebelum kenalan sama HP ini kita ngomongin harganya dulu. Jadi iQOO Z9 ini udah rilis ya, dan dijual di harga 3,9 jutaan buat varian 8/128 GB dan 4,6 juta buat RAM tertingginya 12/256 GB. Sebenarnya di kelas mid-range kompetitornya banyak sih. Jadi kira-kira apa yang membuat HP ini menarik dari yang lain? Performanya kah? Kameranya kah? Atau malah banyak kurangnya? Mari kita bahas. Oke, kita kenalan dulu sama iQOO Z9 ini. Jadi HP ini tuh penerus iQOO Z7 tahun lalu ya, yang secara desain ini malahan mirip sama iQOO 12 dengan modul kamera yang khas banget dari iQOO. Lalu buat material bodinya iQOO sendiri nggak mendeskripsikan pakai apa ya, tapi kayaknya pakai polikarbonat dan udah bersertifikasi IP64 jadi udah tahan debu dan cipratan air juga. Beralih ke bagian layarnya ini mantap sih. Bezelnya tipis banget dan dari segi spesifikasi layarnya juga ada peningkatan dari sebelumnya. Yang awalnya pakai IPS sekarang pakai AMOLED dan dalam resolusinya yang awalnya Full HD+, sekarang jadi 1,5K display. Lalu dari refresh rate yang sebelumnya di 120 Hz, sekarang jadi 144 Hz. Jadi dipakai buat scrolling TikTok atau nonton streaming ini udah berasa mantap. Warnanya jauh lebih gonjreng, lebih hidup. Dan tingkat kecerahan layarnya juga ada di 4500 nits. Jadi walau dipakai di bawah terik matahari siang, hari pun masih kelihatan sangat jelas. Buat beratnya, ini termasuk ringan ya, di bawah 200 gram dan tebal di 7,98 mili. Nah, yang bikin terheran-heran dengan bodi setipis ini kapasitas baterainya jumbo di 6000 mah, gokil sih. Gue sendiri setuju kalau baterai itu juga bagian terpenting dari sebuah smartphone, siapapun juga pasti suka kalau baterai HP-nya awet. Doi juga udah dibekali pengisian daya di 80 watt flash charge. Ya meskipun bukan 120 watt kayak di iQOO Z7, tapi ini juga udah termasuk ngebut, paling nggak sampai 50 menit juga udah penuh 100%. Performa dari Snapdragon 7 Gen 3 ditambah RAM 12/256 GB bertipe UFS 2.2 udah nggak diraguin lagi lah ya, udah cukup ngebut. Terlihat dari skor Antutu benchmark yang dihasilin tembus di angka 800 ribuan poin. Dipakai main game sejuta umat Mobile Legends di settingan Ultra, super bisa berjalan di rata-rata 87 FPS dalam 40 menitan pemakaian baterainya kemakan 11% dengan suhu di 38 derajatan. Lalu buat game PUBG M di settingan HDR Extreme dapat rata-rata di 54 FPS selama setengah jam baterainya berkurang 7% dengan suhu tertinggi di 39 derajatan. Dan game ketiga game Genshin Impact di settingan high 60 FPS bisa dapat rata-rata di 42 FPS. Dan selama permakaian 20 menit baterainya berkurang 8%. Untuk suhunya sendiri bisa nyentuh 40 derajatan. Setelah gue cek di website resminya ternyata nggak heran. Vapor chamber cooling di HP ini tuh punya lempeng pendingin di 6043 mili atau setara seri flagshipnya iQOO 12. Bahkan ini bisa dibilang lebih luas. Gokil! Lalu buat fitur pendukung lainnya di iQOO Z9 ini masih sama kayak iQOO Z7 sebelumnya ya. Ada NFC jaringan 5G, IR Blaster, dual stereo, speaker rating IP64 ada, bahkan sensor sidik jari dalam layar juga ada, jadi udah kelihatan kekinian. Tapi buat lubang kebahagiaan yang sebagian teman tunggu-tunggu gak ada di sini. Yap, headphone jack. Oke, lanjut ngomongin OS-nya. Doi pakai Fantouch OS 14 berbasis Android 14 yang udah aman banget lah untuk aplikasi. Ya emang ada sebagian orang yang kurang sreg sama UI ini, terutama soal bloatware yang biasanya disertakan. Oke, ngomongin kamera belakangnya, yang bisa dibilang super simple, hanya 2 lensa aja. Jadi kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel Sony IMX882 dengan satu lensa bonus 2 megapiksel depth sensor. Cukup disayangkan sih padahal 2024 loh nggak dikasih lensa ultra wide. Lalu untuk kamera depannya ini pakai lensa 16 megapiksel. Lalu buat hasilnya sendiri menurut gue ini udah lumayan oke sih. Di kondisi cahaya yang terang detail juga cukup jelas. Dynamic range juga bagus. Paling warnanya aja yang menurut gue lebih gonjreng. Ya kembali ke selera lagi sih. Ada yang suka dan ada yang enggak. Lalu buat foto malamnya ini sih cukup baik. Terangnya juga pas, gak berlebihan, detail juga masih terlihat. Selebihnya Mimin serahin ke kalian buat nilai cuplikan foto berikut. Whip up my appetite.
Sekarang untuk videonya. Si iQOO Z9 ini ada beberapa opsi resolusi yang bisa kalian pilih nantinya. Ada 4K 30 fps dan stabilizernya juga ada, tapi belum OIS. Terus ada Full HD 60 fps dan lain-lain. Dan ini di perekaman 4K 30 fps, stabilizernya aktif. Untuk hasilnya ini cukup oke sih menurut gua, cukup stabil dan dari segi detail juga cukup baik. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen ya. Buat kesimpulannya menurut gue ini HP gokil sih. Tapi nih ya, yang mesti kalian perlu tahu tuh ada satu button yang penting banget, yaitu subscribe. Oke, bercanda. Dengan harga 4 jutaan kalian udah bisa dapetin HP gaming, tapi punya desain yang gak kelihatan HP gaming. Ibarat kata kayak serigala berbulu domba lah ya, luarnya kalem, dalemannya serem. Nah, selain dari performa yang stabil, bagian layarnya juga dapat upgrade yang jauh lebih responsif. Apalagi dengan desain body setipis ini, baterainya ini benar-benar buadak banget. Terus untuk hasil kameranya ini selera lah ya, karena HP ini fokusnya ke gaming, jadi menurut gue buat kameranya B aja. Jadi kalau kalian cari HP gaming, menurut gue Z9 ini oke banget sih. Tapi kalian juga harus perhatiin 3 hal yang menurut gue jadi deal breaker, kayak headphone jack gak ada, speakernya kurang nendang, dan gak ada lensa ultra wide. Kalau itu menurut kalian gak begitu masalah, coba komen di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, dan Mimin berharap bisa jadi referensi bagi kalian, dan terima kasih yang udah stay dari awal. Assalamualaikum.